Semangat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Kali ini bertemu dengan saya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi pemasaran produk. Pada bagian ini, bagian pertama ini kita akan mempelajari media promosi. Kompetensi yang hendak dicapai adalah menentukan media promosi dan membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Apa itu media promosi? Kali ini kita bahas pengertian media promosi. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Promosi adalah suatu usaha untuk mempengaruhi pihak lain supaya tertarik pada suatu produk atau jasa. Maka media promosi bisa didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image, perusahaan ataupun yang lain untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas. Lalu apa tujuan promosi produk? Yang pertama, sebagai media informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk meningkatkan penjualan dan profit. Ketiga, untuk memperoleh pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 4. Untuk menjaga kestabilan penjualan pada saat pasar lesu. Kelima, sebagai sarana mengunggulkan produk dibandingkan dengan produk yang lain. Dan yang keenam, sebagai pembentuk citra positif produk. Anak-anak, kalian amati, barangkali di sekitar kalian ada orang-orang yang berjualan, atau bahkan mungkin keluarga, orang tua, atau kalian sendiri berjualan. Pernah nggak promosi produk dilakukan? Saya yakin mereka melakukan berbagai promosi dengan berbagai macam cara. Paling tidak kalau orang membuka usaha baru, pasti mereka akan memperkenalkan produknya supaya laku. Itulah promosi produk. Lalu, fungsi dari promosi produk seperti sebelumnya sudah saya bilang tadi, untuk mempengaruhi orang kan. Nah, maka fungsi promosi produk adalah memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, dan menambah nilai. Kenapa seperti ini? Dengan adanya promosi, orang akan tahu tentang suatu produk. Barangkali produk yang kita jual, jasa yang kita tawarkan. Yang kedua, membujuk. Seringkali dengan promosi ini, orang mulai tertarik terhadap suatu produk, mulai bertanya. Kemudian yang lebih dalam lagi, dengan suatu promosi, orang akan mulai mengingat produk-produk kita. Barangkali kalau kalian nonton TV dan nonton iklan, kalian akan ingat satu produk. Kalau mau beli minuman kaleng, pasti kalian ingat satu produk. Kalau mau beli air minum dalam kemasan, kalian ingat satu produk. Bahkan produk itu menjadi seolah-olah menjadi nama produk, bukan lagi merek. Dengan seperti itu akan nilai tambah produk itu akan semakin naik, semakin banyak dikenal. Itulah fungsi promosi produk. Nah, untuk mendalami materi ini, coba kalian amati atau kalian ingat-ingat iklan-iklan apa yang menjadi trending, yang membuat kalian kalau membutuhkan sesuatu menjadi ingat akan produk itu. Coba kalian sambil nonton iklan, kalian pikirkan ini. Berikutnya kita bahas media promosi. Yang pertama yang sudah cukup populer dan cukup lama dilakukan adalah promosi melalui media cetak. Media cetak yang umum yang kita jumpai adalah koran atau harian, tabloid, dan majalah.
Media cetak merupakan alternatif yang sering digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa. Ini bisa menjadi sumber informasi utama dalam mempromosikan produk, mengingat media ini sudah cukup populer. Tingkat keterbacaan media massa yang tinggi, banyak orang baca artinya gitu. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik dalam hal ini adalah TV dan radio. Kalian sudah biasa nonton TV kan? Biasanya ada iklan, atau mendengarkan radio, biasanya ada iklan. Itulah media promosi melalui media elektronik. Yang terbaru sekarang adalah promosi melalui media online. Apa yang dimaksud promosi melalui media online? Bedanya dengan media elektronik. Media online adalah media-media yang berbasis internet, berbasis online, real time. Seperti pada sosmed kalian, kalau kalian punya sosmed mulai ada iklan. Kalau kalian buka berita di platform-platform berita online, selalu muncul iklan. Itulah media promosi yang terbaru yang melalui media online. Kemudian media produk, artinya ini adalah ada produk-produk sampel atau produk-produk yang digunakan sebagai media promosi seperti payung, cangkir, kaos, dan sebagainya. Berikutnya adalah brosur atau poster. Barangkali ketika kalian pergi ke satu tempat, kalian di jalan diberi brosur, atau di perempatan orang bagi-bagi brosur atau poster tentang suatu produk, tentang suatu perusahaan. Itulah media promosi melalui brosur dan poster. Kemudian ada lagi media-media yang digunakan di luar ruangan seperti banner, billboard, dan baliho. Biasanya ini dipasang di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat pemasangan iklan di tempat umum, dan sebagainya. Masing-masing media itu tentu punya keunggulan, tetapi juga punya kelemahan. Sebagai contoh, media cetak surat kabar itu iklannya selalu tepat waktu, bisa menjangkau banyak orang. Orang-orang yang membaca itu akan terjangkau semua. Kemudian kita bisa memilih lokasi, buka halaman depan langsung ketemu iklan, dan sebagainya. Tetapi seperti surat kabar yang relatif cepat basi, artinya harian itu berarti besok sudah ganti media, maka iklan itu umurnya relatif pendek. Iklan hanya akan dibaca pada hari itu, dan setelah itu media itu sudah tidak akan dibuka lagi karena beritanya sudah basi. Kemudian berita itu hanya dibaca oleh orang-orang yang berlangganan atau membeli surat kabar, tabloid, atau majalah. Jadi hanya pembaca yang bisa mengetahui media itu. Contoh lain adalah media elektronik. Dalam hal ini yang paling umum saat ini adalah televisi. Keunggulan dari media promosi melalui televisi adalah kita bisa menyampaikan kombinasi visual, audio atau suara, dan gerak dalam iklan tersebut. Perhatian orang begitu banyak, penonton televisi begitu banyak, sehingga harapannya audiens akan tinggi, jangkauan sangat luas, dan biaya rendah karena jumlah orang banyak. Perhatian cukup banyak dan mencapai citra positif. Kemudian di sisi lain, biaya pembuatan iklan itu tinggi karena mengkombinasikan gerak, visual, audio. Kemudian daya tayang itu juga sangat cepat, tetapi tidak bisa menseleksi
menseleksi orang atau pembeli potensial yang dituju. Semua orang akan lihat. Tidak bisa memilih orang-orang tertentu yang seharusnya kita sasar untuk iklan tersebut. Kemudian frekuensi pemasangan harus sering. Contohnya kalian lihat TV, iklan yang sama akan muncul setiap sekian menit sekali. Itu frekuensinya tinggi dan di situ akan memakan sekali bayar itu cukup tinggi. Itu biaya media cetak dan media elektronik. Contoh ya, keunggulan dan. Nah, sekarang sebagai bahan refleksi atau pengayaan buat kamu, boleh kalian tuliskan di komentar keunggulan dan kekurangan media-media yang belum saya sebutkan, saya jelaskan tadi. Jadi keunggulan media online, kelemahan media online, keunggulan media produk, kelemahan media produk, keunggulan brosur, poster, banner, billboard, baliho, dan kelemahannya. Silahkan kalian bisa tuliskan di bawah. Tadi kita sudah membahas tentang media-media promosi, macam-macam media promosi. Lalu media promosi yang cocok itu yang seperti apa? Untuk menentukan media yang cocok, pertama yang harus kita lihat adalah jenis dan karakteristik produk yang dipasarkan. Kita harus lihat dulu produk apa yang kita jual. Produk itu akan digunakan oleh siapa, kalangan pembelinya itu macam apa. Kalangan pembeli yang kita sasar itu biasanya membaca koran, melihat berita, main sosmed, main game online. Kebiasaan-kebiasaan itu juga harus kita ketahui supaya kita bisa dengan tepat menentukan media yang kita gunakan. Yang kedua, dalam menentukan media promosi yang harus kita perhatikan adalah pesaing-pesaing usaha kita atau usaha-usaha produk-produk yang sama dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Di mana mereka berpromosi, dampak apa yang mereka dapatkan setelah mereka promosi, coba diamati. Ya, dengan seperti itu, kita dapat menentukan media promosi yang tepat. Sebagai bahan pendalaman, silahkan kembali kalian nonton iklan ya. Nah, dengan nonton iklan, amati produk-produk yang sama yang muncul dalam satu iklan. Misalnya dalam satu sinetron, itu akan muncul satu atau dua produk yang sama iklan jejer-jejer. Nah, kalian amati siapa sih yang disasar dari produk itu. Atau ketika kalian membaca berita online melalui platform-platform berita online, iklan apa yang muncul. Kalian amati, dengan seperti itu kalian bisa membedakan media-media promosi yang dipilih oleh produk-produk itu. Ada satu lagi sebenarnya juga adalah regulasi pemerintah yang akan menentukan juga media promosi yang digunakan. Itu anak-anak tentang penentuan media promosi. Selanjutnya adalah evaluasi media promosi. Setelah kita menentukan media promosi yang digunakan, kemudian media itu mulai kita gunakan dan kita mulai berpromosi dengan media itu. Setelah berjalan dalam satu periode tertentu, baik kalau penentuan media promosi itu kita evaluasi. Bagaimana mengevaluasi media promosi? Yang pertama, evaluasi berbasis standar promosi. Intinya adalah pembandingan nilai. Untuk dasar pembandingan diperlukan standar atau ukuran keberhasilan, yaitu pernyataan tujuan dan anggaran promosi. Jadi, seberapa besar promosi itu berdampak, seberapa besar anggaran yang sudah kita buat itu berdampak, dan sampai di mana tujuan yang hendak kita capai dari promosi itu bisa tercapai. Kalau tujuannya memperkenalkan produk, benarkah orang sudah mengenal? Ini evaluasi berbasis standar promosi. Kemudian yang kedua,
Evaluasi berbasis pola efek pengaruh. Kampanye sebuah program promosi tidaklah begitu saja akan langsung memberi pengaruh atau mendapat respon dari pelanggan. Selalu ada butuh waktu untuk pelanggan mengenal atau untuk memberi dampak pada promosi ini. Jadi ini adalah berbasis pola efek pengaruh. Seberapa lama sampai terjadi pengaruh dari produk ini? Pengaruh terhadap produk semakin dikenal, penjualan meningkat dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, evaluasi berbasis metodologi. Penentuan saat atau waktu evaluasi akan memberikan informasi yang berbeda. Metode evaluasi dapat dilakukan sebelum promosi, kemudian pada saat promosi dan sudah promosi. Kita bisa lihat dampak-dampak yang berubah dari program-program promosi yang dilaksanakan. Itu anak-anak sedikit materi yang bisa kita bahas pada bagian pertama dari pemasaran produk. Sampai bertemu pada bagian yang kedua. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share dari video ini. Terima kasih. Tetap semangat.